Assalamualaikum, halo sobat, balik lagi di TV Tubo Channel bersama saya Hedi G. Yaps, apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan juga dilimpahkan rezeki tentunya. Oke, langsung saja seperti biasa pada kesempatan video kali ini, channel ini akan membagikan satu Google kamera Android tentunya yang terupdate dari developer Unreal 05, tentunya buat teman-teman semua ya. Untuk update kali ini Unreal 05 sudah merilis versionnya yaitu 1.8 ya teman-teman. Ini adalah yang terbaru untuk saat ini. Nah, sebelum kita melakukan tester dan mereview untuk Gcam-nya, alangkah baiknya teman-teman agar mendukung channel ini dulu dengan cara yang cukup mudah, yaitu teman-teman cukup menekan tombol subscribe pada channel ini. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya agar setiap channel ini mengupload video-video terupdate, teman-teman bisa mendapatkan notifikasi pertamanya ya teman. Oke, kalau sudah kalian aktifkan, sekarang kita akan melanjutkan pada pembahasan Google kamera Android dari developer Unreal 05. Oke, kita buka dulu untuk info Gcam-nya ya teman-teman agar lebih jelas. Untuk namanya yaitu Gcam 73018 by Unreal 05 version 1.8 ya teman-teman, yang terbaru saat ini. Dia masih menggunakan background Google kamera version yaitu 73018 ya, bukan yang terbaru, karena yang terbaru yaitu 73020 ya teman-teman. Nah, untuk info lebih jelasnya dari update kali ini versi 1.8, teman-teman bisa baca-baca di deskripsi ya, saya sudah sertakan untuk infonya. Oke, jadi teman-teman yang ingin mencoba Gcam ini, device yang kalian gunakan harus berandroidkan 9 ke atas dan tentunya juga harus teraktifkan yang namanya kamera 2 API agar Gcam-nya bisa berjalan dengan maksimal ya teman-teman. Untuk bahannya sendiri saya sudah sertakan ya untuk linknya di deskripsi, nanti beserta config ya, karena confignya juga banyak. Nanti teman-teman bisa simak ya video ini agar lebih paham cara penerapan confignya. Oke. Nah, pada video kali ini saya mentester Gcam-nya menggunakan handphone Realme XT ya teman-teman. Seperti biasa, dari belinya sudah aktif ya untuk yang namanya kamera 2 API. Ini dia untuk tampilan halaman berandanya, tidak ada yang spesial ya, ciri khas dari Google kamera 7.3. Untuk mode foto malamnya juga tentunya sudah support untuk astro fotografi mode ya teman-teman. Oke, sebelum kita mentester di setiap bagian fiturnya, di sini kita masuk dulu ya ke tutorial cara penginstalan sampai penerapan config dengan benar ya. Bagi yang pemula silahkan simak ya untuk videonya. Tapi sebelum itu saya mau kasih tahu dulu bagi teman-teman yang hobi gonta-ganti Gcam ya, apabila ingin menginstal Gcam Unreal versi 1.8 ini, alangkah baiknya apabila ada terkendala saat menginstal tertimpa data, teman-teman bisa menghapus dulu ya untuk data Gcam yang kalian ingin hapus. Seperti ini ya teman-teman, kalian bisa buka pengaturan atau bisa langsung seperti di video ini buka info aplikasi seperti ini ya tampilannya. Kemudian kalian bisa hapus dulu yang namanya untuk penggunaan memori pada Gcam yang kalian ingin hapus. Nah, di sini data cache dan data penyimpanan memori kameranya kalian bisa hapus seperti ini. Oke. Ini bertujuan agar data Gcam yang kalian hapus tidak terbentur dengan Gcam yang kalian akan install ya, karena background Google-nya sama, jadi bisa tertimpa ya untuk data settingannya. Oke, kalau sudah clear seperti ini, teman-teman bisa langsung uninstall ya untuk Google kameranya dengan background Google version yang sama atau Gcam murid yang versi sebelumnya ya teman-teman, seperti itu. Kalau sudah bersih semua, barulah teman-teman bisa menginstal untuk file Gcam Unreal versi 1.8-nya ya teman. Ini dia untuk namanya Gcam 73018 Unreal 05 versi 1.8 ya teman. Di bawahnya adalah config untuk zip Gcam-nya 50 MB kurang lebih. Oke, untuk instalnya seperti biasa tinggal klik file apk Gcam-nya, dilanjutkan klik install. Selanjutnya kalian tinggal tunggu ya sampai proses penginstalan Google kameranya selesai ya. Oke, kita tunggu saja. Kalau sudah terinstall, teman-teman bisa langsung buka untuk Google kameranya. Oke, seperti biasa diizinkan semua ya. Oke,
Nah, sekarang untuk halaman berandanya sudah tampil ya, dan layar bidik juga sudah berfungsi. Kalau seperti ini, Gcam-nya sudah bisa digunakan ya teman-teman. Oke, Gcam sudah terinstall. Selanjutnya kita langsung ke tutorial cara penerapan config ya. Teman-teman bisa buka opsi dulu ya, opsi, lanjutkan buka setelan pada Gcam ya. Setelah terbuka setelan, teman-teman bisa scrollkan ke paling bawah, nanti ada pengaturan config ya. Ini dia config, kalian bisa buka. Di dalam config ini ada 3 pengatur lagi, nickname, changelog, dan save. Kalian bisa pilih yang paling bawah, yaitu pilih save. Oke, di bagian kolomnya kalian ketuk, isi di kolom ini sesuai selera kalian dengan nama apa aja. Ini kita nge-save untuk pengaturan default ya. Oke, kalau kalian sudah kasih nama, langsung pilih save seperti ini. Nah, kalau sudah dipilih save, berarti di file manager sudah ada yang namanya folder Gcam, dan di dalamnya ada folder juga bernama config 7. Oke, kalau sudah, selanjutnya bagaimana cara mendownload config-nya? Untuk cara mendownload config-nya, teman-teman bisa klik link config yang saya sudah sediakan di deskripsi ya. Kalau kalian klik, nanti diarahkan ke halaman browser seperti ini. Ada bacaan config file for Unreal 05 Gcam 73X ya teman-teman. Tentunya harus tersambung dengan internet ya untuk mendownload config-nya. Setelah itu kalian bisa scrollkan ke bawah seperti ini. Nanti akan ada banyak kolom dengan nama device, semua ini config ya teman-teman. Jadi config-nya ada untuk Asus, Essential, HTC, LG, Motorola, OnePlus, Oppo juga ada ya teman, Realme banyak sekali di sini, Realme XT, Samsung juga ada, A70, A90, Note 9 Snapdragon, dan Samsung Galaxy S10 ya teman-teman. Xiaomi, Mi 2, Mi 3, Mi 9, Mi 8. Di Pocophone juga ada, Redmi 7, K20, dan yang paling bawah yaitu Xiaomi Redmi Note 10 Pro ya teman-teman. Config-nya rame sekali. Nah, bagaimana cara mendownload config ya? Kebetulan saya di sini memakai handphone device Realme XT ya. Untuk mendownload config-nya, teman-teman bisa klik kolomnya sesuai device yang kalian pakai ya teman-teman. Oke, seperti ini. Nanti di bawahnya akan ada tulisan berwarna biru dengan format XML. Oke, kita lihat-lihat yang lain juga ya. Klik kolomnya, nanti ada config di bawahnya. Ini dia. Nah, sekarang untuk mendownload config-nya tinggal klik ya teman-teman untuk tulisan birunya seperti ini. Nanti filenya akan diunduh atau di-download, klik OK. Nah, kalau sudah di-download untuk config-nya, teman-teman bisa beralih membuka file manager pada handphone kalian masing-masing ya. Biasanya ada di folder download ya teman-teman. Ini saya cari dulu. Nah, ini dia untuk file config yang sebelumnya saya sudah download. Kalian tinggal pilih, lalu kalian bisa pilih salin atau pindah sesuai selera kalian ya. Lalu pindahkan ke memori internal. Di memori internal kalian cari folder bernama Gcam, ini dia. Selanjutnya buka kembali untuk folder bernama config 7. Nah, untuk file config-nya teman-teman bisa salin atau pindahkan ke dalam folder config 7 ya teman-teman, seperti ini. Kalau sudah dipindahkan untuk config-nya, oke, saya perlihatkan dulu folder Gcam ya di config 7. Ini dia untuk config yang sebelumnya saya pindahkan. Kalau sudah dipindahkan secara benar, teman-teman bisa buka kembali untuk Google Camera Unreal-nya. Untuk menampilkan pengaturan cost config, teman-teman bisa tap ya untuk di bagian bar berwarna hitam. Ini dia, sebanyak 2 kali, ketuk aja 2 kali, nanti akan muncul pengaturan cost config. Nah, apabila teman-teman mengetuk tanda panah, ini dia ya, apabila kalian ketuk nanti akan muncul daftar config ya. Apabila teman-teman mempunyai banyak config, tinggal pilih config sesuai yang kalian ingin pilih ya, seperti ini. Oke, kemudian untuk menerapkannya kalian klik restore ya. Oke, Gcam melakukan restore ulang, berarti config sudah diterapkan dengan benar ya teman-teman. Itu dia teman-teman cara penerapan config, cukup mudah ya caranya. Semoga teman-teman bisa paham ya bagi pemula. Kalau yang sudah pro
tidak perlu disimak ya, tinggal di skip aja videonya. Oke, selanjutnya kita langsung tester aja di setiap bagian fiturnya ya teman-teman, dari foto malam sampai ke time lapse. Oke, di sini saya mentesternya di bagian kamera seperti biasa di outdoor ya. Kamera aman, berjalan dengan baik, dan hasilnya juga bagus dengan config ya teman-teman. Selanjutnya masih di bagian kamera. Oke, ini dia untuk hasilnya, stabil dan berjalan dengan baik, aman ya teman-teman. Sekarang di mode portrait. Oke, ini dia untuk hasilnya di mode portrait, aman. Lanjut sekarang di mode foto malam ya teman-teman. Kita tunggu untuk hasilnya. Ini dia untuk hasil di mode foto malam ya teman-teman, berjalan dengan baik tanpa terkendala. Lanjut sekarang kita tester di mode astrofotografi ya, di bagian foto malam ya masih ya teman-teman. Oke, kita langsung tester aja. Untuk timingnya ini 4 menit ya teman-teman di Realme XT. Kita tunggu aja hasilnya sama-sama. Oke, ini dia untuk hasilnya. Jadi di mode astrofotografi aman dan stabil ya, bisa digunakan. Lanjut sekarang di front kamera atau kamera depan, langsung kita tester. Kamera depan aman, tidak fc. Lanjut sekarang kita ke bagian video. Untuk frame rate nya bisa sampai 60 fps dipilih. Sudah support untuk resolusi 4K, stabilisasi video bisa diaktifkan, dan optical video stabilization nya juga bisa diaktifkan ya teman-teman, agar hasil videonya lebih stabil. Oke, langsung kita record tester. Cukup ada notif, bisa kalian buka untuk setelannya. Dilanjutkan untuk kamera umumnya, kalian bisa pilih, lalu izinkan akses jangan ganggu bisa kalian aktifkan ya teman-teman. Ini bertujuan agar saat merekam video ada notifikasi tidak terganggu ya, masih stabil untuk hasil videonya. Lanjut sekarang di bagian panorama aman, stabil. Lanjut sekarang di bagian photospheres, modenya lengkap, langsung kita tester. Oke, cukup, langsung kita checklist ya. Tidak fc, aman, bisa digunakan ya untuk di bagian photospheres. Lanjut sekarang di bagian slow motion atau gerak lambat. Oke, cukup, gerak lambat stabil juga, aman, bisa digunakan. Sekarang di bagian yang terakhir di fiturnya yaitu time lapse, langsung kita record. Cukup, tidak fc ya, aman untuk di bagian time lapse, jadi bisa digunakan ya teman-teman. Oke, di menu barnya fiturnya sudah kita tester semua. Sekarang untuk mengaktifkan mode auxiliary kamera agar tampil di viewfindernya, untuk tombol bantunya bisa kalian pergi ke setelan. Lanjut sekarang kalian bisa beralih, buka pengaturan lanjutan seperti di dalam video ini. Scrollkan ke bawah, nanti ada pengaturan auxiliary kamera, bisa kalian buka. Untuk show buttonnya kalian aktifkan. Telefoto wide sudah aktif ya. Kemudian teman-teman bisa kembali lagi pada bagian berandanya. Nah, ini dia untuk shortcut buttonnya sudah tampil ya di viewfindernya. Langsung kita tester aja. Pertama di bagian telefoto, langsung kita tester. Telefoto aman, berjalan dengan baik. Sekarang di mode wide, tampaknya di mode wide memang kebanyakan tidak stabil ya di Realme XT. Kalau di auxiliary kamera bagian telefoto kebanyakan stabil ya untuk game-game yang saya tester. Oke, itu dia tadi untuk hasil tester di setiap bagian bar menunya sampai auxiliary kamera ya teman-teman menggunakan Realme XT. Nah, untuk info saja bagi pengguna Xiaomi Note 5 Pro, Gcam ini sebelumnya saya sudah tester, jadi Gcamnya aman, stabil ya, bisa digunakan dengan baik ya teman-teman tentunya. Itu dia info sedikit dari saya. Oke, itu dia tadi untuk hasil performa dari Gcam Unrik yang terbaru saat ini yang kita tester sama-sama ya teman-teman. Jadi kesimpulannya Gcam ini sangat recommended digunakan. Selain hasilnya bagus, config-nya juga lengkap ya, banyak pilihan untuk device-device lainnya. Nah, untuk di pengguna Android lain teman-teman bisa coba sendiri karena beda spek, beda ROM, beda lensa, tentunya beda kestabilan untuk Gcam-nya sendiri ya. Oke, tampaknya cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan berguna bagi kalian. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Akhir kata dari saya,
Good job, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.